Di tengah gelap malam Ramallah, seorang perempuan Palestina bernama Laila berdiri sendirian menghadang para pemukim yang hendak merebut tanah zaitun keluarganya. Dengan tubuh rapuh namun hati yang membara, ia menjadi simbol keberanian di tanah yang terus diguncang ketidakadilan. Inilah kisah tentang api perlawanan yang lahir dari seorang perempuan, dan bagaimana keberaniannya menggugah seluruh kota. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan komentar agar semakin banyak yang tahu tentang kisah perjuangan ini. Di kota Ramallah yang selalu dipenuhi ketegangan, udara sore terasa berat. Jalan-jalan dipenuhi dengan suara langkah tentara dan sorot mata waspada penduduk setempat. Dari balik jendela rumah sederhana, seorang perempuan Palestina bernama Laila menatap keluar dengan hati yang gelisah. Tanah leluhurnya yang terbentang di luar sana kini menjadi incaran para pemukim yang tak pernah berhenti mendesak. Laila hanyalah seorang perempuan biasa, namun semangatnya jauh lebih besar dari tubuhnya yang rapuh. Ia mewarisi lahan kecil dari ayahnya yang sudah tiada, sepetak tanah yang penuh pohon zaitun berusia ratusan tahun. Pohon-pohon itu bukan sekadar sumber penghidupan, melainkan juga simbol keberlangsungan keluarga mereka. Namun hari ini, kabar buruk menyebar. Para pemukim kembali mendekat, membawa niat untuk merebut tanah itu. Di dalam rumah, suara adzan maghrib menggema dari masjid kecil di ujung jalan. Laila menundukkan kepala, berdoa lirih agar Allah menjaga tanah dan keluarganya. Namun di balik doanya, ada api yang tak bisa dipadamkan, tekad untuk melawan. Ia tahu, pilihan untuk diam berarti menyerahkan segalanya tanpa perlawanan. Ramallah sore itu terasa seperti kota yang sedang menahan napas. Beberapa tetangga berdiri di jalan, membicarakan kabar tentang bentrokan yang mungkin terjadi. Anak-anak berlarian, namun sorot mata orang tua mereka penuh kecemasan. Laila menggenggam erat selendang putih di tangannya, seolah benda sederhana itu akan menjadi perisai di hadapan kekerasan. Ketika senja mulai merayap, suara kendaraan terdengar mendekat dari kejauhan. Bising mesin dan teriakan asing memecah keheningan. Hati Laila berdegup kencang, dadanya sesak. Ia tahu, itu adalah tanda bahwa pemukim telah tiba. Bayangan hitam kendaraan mereka tampak jelas di ujung jalan berdebu. Beberapa tetangga segera berlari masuk rumah masing-masing, menutup pintu rapat-rapat. Namun Laila justru melangkah keluar. Kakinya bergetar, tapi wajahnya tegak. Setiap langkah kecilnya membawa beban besar, menjaga kehormatan keluarganya, menjaga tanah yang telah diwariskan turun-temurun. Malam perlahan turun, tapi cahaya lampu kendaraan pemukim membuat jalanan terang. Laila berdiri di depan lahan zaitunnya, sendirian. Angin malam berhembus membawa suara-suara asing yang semakin dekat. Di balik ketegangan itu, ia berjanji dalam hati, apapun yang terjadi malam ini, ia tidak akan mundur. Langkah-langkah berat terdengar menghentak tanah, diiringi tawa kasar para pemukim yang baru saja turun dari kendaraan mereka. Cahaya lampu senter mereka menyorot ke segala arah, seolah mencari mangsa. Di tengah kegelapan malam Ramallah, wajah-wajah asing itu membawa aura ancaman. Laila berdiri tegak, tubuhnya hanya diselimuti selendang putih dan pakaian sederhana. Para pemukim mendekat dengan penuh percaya diri, membawa tongkat dan alat-alat lain yang biasa mereka gunakan untuk mengintimidasi. Laila tahu, ia tidak memiliki kekuatan fisik untuk melawan, namun tekadnya jauh lebih keras dari batu yang diinjak mereka. Suasana tegang itu seketika menjadi lebih panas ketika salah satu pemukim mengarahkan lampu senter ke wajah Laila. Sorot cahaya menyilaukan matanya, namun ia tetap tak menunduk. "Ini tanah kami," teriak pemukim itu dalam bahasa yang penuh kebencian. Laila hanya menjawab dengan suara lantang, "Ini tanah keluarga saya. Tanah Palestina." Benturan kata-kata itu seperti pedang yang beradu di udara. Tetangga-tetangga yang semula bersembunyi mulai mengintip dari balik jendela. Mereka menyaksikan bagaimana seorang perempuan berani menghadapi ancaman dengan keberanian yang jarang terlihat. Namun tidak ada satupun yang berani keluar. Ketakutan menahan langkah mereka. Salah satu pemukim mulai melangkah lebih dekat, mengayunkan tongkat ke arah pohon zaitun. Dentuman keras terdengar saat kayu menghantam batang tua yang selama ini menjadi saksi sejarah keluarga Laila. Suara itu membuat dadanya perih,
seperti pisau yang menusuk ke dalam jantung. Ia berlari kecil, berdiri di antara pohon dan tongkat yang hendak kembali diayunkan. Jika kalian ingin menghancurkan pohon ini, maka kalian harus melewati saya lebih dulu, kata Laila dengan suara bergetar namun penuh keberanian. Para pemukim terdiam sejenak, terkejut melihat keberaniannya. Namun detik berikutnya, mereka kembali tertawa, mengejek seolah keberanian itu hanya sebuah kebodohan. Malam semakin larut, suara anjing-anjing menggonggong dari kejauhan. Ramallah seakan membeku menyaksikan pertarungan batin antara kekerasan dan keberanian. Laila berdiri di tengah tanah zaitunnya, menolak mundur, sementara para pemukim mulai mengepungnya perlahan. Cahaya bulan yang redup jatuh di wajah Laila, menampakkan sorot matanya yang menyala penuh amarah. Di hadapannya, para pemukim semakin rapat mengepung. Suara ejekan dan tawa mereka berpadu dengan langkah kasar, menciptakan suasana mencekam yang menusuk hingga ke tulang. Laila menunduk sejenak, menggenggam tanah di bawah kakinya, lalu meraihnya dengan tangan gemetar. Segenggam tanah itu ia angkat tinggi-tinggi, lalu melemparkannya ke arah pemukim yang paling dekat. Gerakan kecil itu sontak membuat suasana berubah. Para pemukim berhenti tertawa, kini wajah mereka memerah, terprovokasi oleh keberanian seorang perempuan. "Aku tidak takut pada kalian," teriak Laila lantang. Suaranya menggema di antara batang-batang zaitun. Ucapan itu membuat beberapa tetangga kembali membuka pintu rumah mereka. Dari kejauhan, tampak beberapa orang mulai keluar, meski dengan langkah ragu. Mereka menyaksikan keberanian yang jarang muncul, terutama dari seorang perempuan sendirian. Seorang pemukim maju dengan marah, mendorong Laila hingga hampir terjatuh. Namun ia segera bangkit, meraih batu kecil di dekat kakinya, lalu menggenggamnya erat. Tangannya gemetar, tapi sorot matanya tidak. Batu itu seolah menjadi simbol tekadnya untuk bertahan, meski hanya dengan kekuatan sekecil itu. Angin malam berhembus lebih kencang, menggoyangkan dedaunan zaitun. Suara ranting patah dan desisan kemarahan semakin menegangkan suasana. Dari kejauhan, terdengar suara azan Isya yang masih menggema, seolah memberi Laila kekuatan yang tak kasat mata. Pemukim yang lain mulai mengangkat tongkat lebih tinggi, hendak menghantam lagi pohon zaitun yang dijaga Laila. Namun kali ini ia berdiri lebih tegap, menahan dengan tubuhnya sendiri. Detik itu, api keberanian yang membara di matanya membuat para pemukim sedikit ragu, meski hanya sesaat. Ramallah malam itu menjadi saksi bagaimana seorang perempuan melawan ketakutan dengan tekad. Keheningan mendadak terasa berat, seolah menunggu ledakan besar yang belum terjadi. Semua mata tertuju pada satu titik. Tubuh rapuh Laila yang berdiri menghadang badai kebencian yang sebentar lagi pecah. Ketegangan di tanah zaitun itu semakin menjadi-jadi. Para pemukim bergerak mendekat, mengepung Laila dengan sorot mata penuh amarah. Dari kegelapan, suara-suara samar mulai terdengar, bisikan-bisikan warga yang akhirnya memberanikan diri keluar dari rumah mereka. Meski langkah mereka masih ragu, namun tatapan mereka mengarah pada sosok Laila yang teguh berdiri. Seorang lelaki tua, tetangga dekat Laila, berani maju beberapa langkah. Ia tidak bersuara, hanya berdiri di pinggir jalan dengan wajah muram, menyaksikan keberanian seorang perempuan melawan ketidakadilan. Diam-diam, keberanian Laila mulai menyalakan api dalam hati orang-orang di sekitarnya. Namun pemukim tidak berhenti. Satu di antara mereka mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, hendak menghantam Laila. Dengan refleks, Laila berjongkok, meraih batu lain, lalu mengangkatnya ke udara. Meski kecil, batu itu menjadi peringatan bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Sorakan marah pemukim bergema. Namun ada keraguan yang sempat melintas di wajah mereka. Suasana berubah semakin tegang ketika dari kejauhan terdengar suara sirine samar. Tidak jelas apakah itu kendaraan patroli atau hanya kebetulan lewat, tetapi cukup untuk membuat beberapa pemukim menoleh. Laila menggunakan momen itu untuk kembali menegakkan tubuhnya. "Tanah ini tidak akan pernah kalian ambil," ucapnya dengan suara parau, namun penuh keyakinan. Bayangan malam semakin pekat. Cahaya lampu kendaraan pemukim menyorot wajah Laila, membuat tubuhnya tampak seperti bayangan tegak yang tidak goyah. Beberapa tetangga kini berani bersuara,
memanggil nama Laila dari kejauhan, seolah memberi semangat tanpa mendekat. Pemukim yang paling agresif maju lagi, menatap tajam seolah ingin mengakhiri perlawanan itu malam itu juga. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari arah lain, terdengar teriakan keras. Suara anak muda Palestina yang baru tiba. Mereka berlari kecil, membawa obor dan bendera, mendekat ke arah tanah zaitun. Mata Laila berbinar ketika melihat mereka. Ia tidak lagi sendiri. Malam yang pekat kini disinari cahaya obor, menandakan bahwa keberaniannya telah memanggil keberanian yang lain. Dentum di dada para pemukim berubah, dari keyakinan menjadi rasa ragu. Suasana tanah zaitun mendadak berubah. Cahaya obor yang dibawa para pemuda Palestina berpendar di antara pepohonan, membuat bayangan bergerak di dinding rumah-rumah sekitar. Sorakan mereka memecah keheningan. Suara lantang yang menandakan perlawanan tak lagi dilakukan seorang diri. Laila menoleh, melihat wajah-wajah muda penuh semangat berlari ke arahnya. Mereka mengangkat bendera, melambai-lambaikannya di udara dengan teriakan lantang. Ramallah tidak akan diam, teriak salah satu dari mereka. Ucapan itu menggema, membuat semangat Laila semakin membara. Para pemukim yang semula tanpa percaya diri, kini mulai mundur selangkah. Mereka tidak menyangka akan menghadapi lebih banyak orang. Sorot mata mereka penuh kebingungan, antara ingin melanjutkan intimidasi atau segera pergi sebelum situasi semakin panas. Laila berdiri di antara para pemuda. Tubuhnya gemetar tapi senyumnya samar muncul. Api obor memantulkan cahaya di wajahnya, memperlihatkan tekad yang tak tergoyahkan. Ia tahu, malam ini bukan hanya tentang tanah zaitun miliknya, tapi tentang harga diri seluruh warganya. Pemuda-pemuda itu kemudian membentuk barisan, berdiri mengitari lahan Laila. Mereka mengangkat batu, tongkat kayu, bahkan besi tua yang mereka temukan di jalan. Semua siap mempertahankan tanah itu dengan apa adanya. Suasana berubah menjadi tegang. Dua kelompok kini saling berhadapan dalam diam yang penuh ancaman. Angin malam membawa suara-suara tak kasat mata, seperti bisikan sejarah yang selalu hadir di tanah Palestina. Daun-daun zaitun bergetar, rantingnya beradu, seolah ikut menyuarakan perlawanan. Laila menatap ke langit, menarik napas panjang, lalu menunduk lagi dengan keberanian yang tak surut. Detik itu, waktu terasa berhenti. Ramallah seolah menahan napas menunggu letupan pertama, antara obor yang menyala dan tongkat yang terangkat. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun semua merasakan satu hal, api perlawanan telah dinyalakan dan sulit untuk dipadamkan. Ketegangan itu akhirnya pecah. Seorang pemukim maju, mengayunkan tongkat ke arah barisan pemuda. Dalam sekejap, batu melayang dari tangan seorang remaja Palestina, menghantam tanah di dekat kaki pemukim itu. Suara keras benturan kayu dan batu bergema, memicu teriakan dari kedua pihak. Laila berdiri di tengah kekacauan, dadanya berdegup kencang. Ia ingin berteriak agar semua berhenti, namun suara yang keluar hanyalah doa lirih kepada Allah agar malam itu tidak berubah menjadi tragedi berdarah. Namun kenyataan di hadapannya tak bisa dihindari, benturan sudah dimulai. Pemukim memukul mundur, sementara para pemuda Palestina membalas dengan batu dan teriakan. Api obor bergetar di udara, menambah suasana semakin mencekam. Pohon zaitun tua di belakang Laila bergetar. Rantingnya patah oleh hentakan dan dorongan orang-orang yang berdesakan. Tetangga-tetangga yang sejak tadi hanya menyaksikan, kini mulai bersuara lebih keras. Beberapa perempuan berteriak dari balkon rumah mereka, memanggil nama Laila, memohon agar ia berhati-hati. Namun Laila tetap berdiri. Tubuhnya seperti akar pohon zaitun yang menolak dicabut dari tanahnya. Sorakan dan dentuman semakin keras. Udara dipenuhi debu tanah dan asap obor yang membumbung. Namun di balik semua itu, Laila melihat sesuatu. Pemuda-pemuda yang awalnya ragu kini berdiri tegap, menghadang dengan keyakinan. Keberanian yang ia nyalakan kini menjalar ke banyak hati. Seorang pemukim berusaha menghancurkan salah satu pohon dengan kapak, tapi sebelum kapak itu terayun, seorang pemuda menahannya dengan tubuhnya. Tubrukan keras membuat pemuda itu terjatuh, namun ia bangkit lagi, menggenggam tanah dan menaburkannya ke wajah pemukim.
Malam itu tanah Palestina sendiri menjadi senjata. Di tengah hiruk-pikuk itu, sirine kembali terdengar. Kali ini semakin dekat. Cahaya merah biru menari-nari di kejauhan, membuat semua orang menoleh. Suasana membeku sesaat. Semua pihak sadar bahwa kehadiran kekuatan lain sebentar lagi akan tiba. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe jika kalian senang dengan ceritanya.